Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8 yang saya sayangi, berjumpa lagi dengan pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita masuk pada pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi yidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan berdoa kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku, untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang akhlak tercela. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang akhlak tercela, ananiyah, putus asa, dan ghadab, sekarang kita akan melanjutkan tentang akhlak tercela, tamak. Apa itu tamak? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum masuk pada materi, akan saya sampaikan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah pelajaran ini selesai. Diharapkan yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian tamak dengan jelas dan benar. Kemudian yang kedua, dapat melafalkan dalil larangan berperilaku tamak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan dampak negatif perilaku tamak dalam kehidupan sehari-hari. Keempat, dapat mengidentifikasikan contoh perilaku tamak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, tentunya diharapkan kalian dapat menghindarkan diri dari akhlak tercela tamak dalam kehidupan sehari-hari. Dilanjutkan dengan pengertian tamak. Tamak adalah cinta kepada dunia atau harta terlalu berlebihan, tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan menjadi dosa besar. Tamak adalah sikap rakus terhadap dunia yang menyebabkan manusia menjadi hina karena lupa akan tujuan hidupnya. Jadi mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya justru menjadi satu beban dalam hidupnya. Kemudian dalil terkait dengan sifat tamak disebutkan di dalam Al-Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi ayat ini menerangkan bahwa sebenarnya Allah itu menciptakan jin dan juga kita sebagai manusia di dunia ini hanya untuk mengabdi atau beribadah kepadanya, tidak untuk berfoya-foya terhadap duniawi. Boleh saja kita menikmati dunia, tetapi tidak boleh berlebihan sehingga mengakibatkan lupa untuk mengingat Allah. Kemudian dalil berikutnya juga diterangkan di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kita sebagai orang yang beriman hendaknya bisa menjaga harta kita, anak-anak kita, supaya tidak menjadikan lalai kita mengingat Allah. Karena harta anak itu adalah titipan Allah atau amanah Allah yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti. Adapun dampak negatif sifat tamak, yaitu perilaku-perilaku negatif yang ditimbulkan dari sifat tamak antara lain: 1. Sifat bakhil, yaitu sikap terlalu sayang terhadap harta sehingga enggan memberikan kepada orang lain. Dan yang kedua, sifat egois, yaitu suatu sikap yang mementingkan diri sendiri. Dan yang ketiga, sifat individualis, yaitu suatu sikap yang tidak peduli dengan lingkungannya atau dengan orang lain. Kemudian sifat ambisius, yaitu keinginan yang berlebih-lebihan untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, menjadikan harta itu sebagai berhala atau suatu yang dipuja-puja, diimpikan, sehingga melalaikan tujuan kehidupan yang hakiki atau kehidupan akhirat. Bagaimana cara menghindari sifat tamak? Yang pertama, kita memiliki keyakinan bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berusaha untuk hidup sederhana, tidak berlebih-lebihan. Dan yang ketiga, melihat kondisi perekonomian yang berada di bawah kita, tidak melihat yang berada di atas kita, sehingga akan muncul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa di bawah kita masih ada yang sangat membutuhkan atau pertolongan. Kemudian yang keempat, banyak berzikir kepada Allah dan melihat sejarah hidup para nabi dan sahabat. Demikian cara menghindari sifat tamak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menghindarkan diri dari sifat tamak, sehingga akan selamat di dunia ini hingga di akhirat nanti. Sebelum mengakhiri pelajaran tentang tamak, ini ada tugas mandiri, silahkan nanti dikerjakan dengan baik. Kalian boleh mencari jawabannya di buku paket atau LKS atau buku agama yang sesuai. Yang pertama, carilah dan sajikan satu kisah yang menunjukkan sikap seseorang yang ghadab atau amarah, sertakan dengan gambarnya. Kemudian yang kedua, apa saja dampak negatif dari perbuatan ghadab yang ia lakukan, jelaskan. Dan yang ketiga, carilah dan sajikan satu kisah yang menunjukkan sikap seseorang yang tamak atau rakus, sertakan dengan gambarnya.
Dan yang terakhir, apa saja dampak negatif dari perbuatan tamak yang ia lakukan? Jelaskan. Silahkan nanti jawabanmu dimasukkan ke dalam kantong tugas yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu sehat dan sukses semuanya. Kita akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.